Apa hajatnya? Oh, kaya raya lah, Pak. Hah? Mantesin muka bisa gak? Ada gak orang kaya raya kayak muka lo? Nggak ada. Ambil celana dalam, gosok di muka. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ya, Bisa? bisa. Harus bisa. Bisa ya? Yuk, Ibu. Ayo, mana pakai mic? Assalamualaikum. Ya. Nama saya Lilis dari Cianjur. Nama? Lilis dari Cianjur. Ya, pertanyaannya apa? Pak Haji, seandainya udah dapat 12 juz misalnya tiap malam, apa harus bilang sama Pak Haji? Gimana cara mengetahuinya Pak Haji? Apa? Apa harus lapor? Oh, nggak usah, Bu. Nggak usah. Kita udah kerja sama sama Allah, tenang aja lo, baca Quran aja. Jadi Bapak tahu sendiri kan? Iya, Oh, kan iya. kalau udah 12 juz tinggal gue panggil Allah suruh pulang. Ya makanya jangan perhitungan, lo baca Qurannya perhitungan. Udah baca terus. Iya Pak, saya pengen ada kemajuan dalam ekonomi gitu Pak. Lalunya berharap. Bisa gak hidupnya kan dia berharap? Kebanyakan tamu-tamu RDA hajatnya lemot karena dia berharap. Berharap dengan gue kawin sama si A nanti ekonomi gue bagus. Akhirnya ekonomi terpuruk. Nggak kawin dulu Pak Haji. Ya makanya jangan kawin dulu. Lebih baik cair dulu 10 miliar. Ya. Nanti lo beli laki. Gue setuju itu. Amin, amin. Sampai Jangan akhirnya Pak Haji gratisan. akan Ini kan kebanyakan kan tamu-tamu RD kawin gratisan. Janganlah beli laki. Iya Pak Haji. Beli. Nadain ya Pak Haji ya. Ya, mumpung laki lagi murah ya, murah ya. Lagi obral. Lagi obral. Ada tuh di BSD, di ITC itu banyak tuh. Di Serpong. Ada lagi? Terus Pak Haji, masalah hidung aku selain celana dalam kan susah gue nyarinya kemana? Aduh Bu, Ibu celana dalam gak usah nyari Bu. Ibu tinggal, ini kan pasien saya ini laki-laki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pakai celana dalam semua. Pak, kasih gue sabdain 10 miliar Pak. Lagi 10 miliar. Ya. Kasih celana dalam Bapak ke Ibu, gue sabdain 10 miliar. Kalau enggak celana dalam lo gue bayarin. Kalau enggak celana dalam lo gue bayarin. Ambil duit, kasih 100 juta. Ada tuh. Di tas itu. Di itu. Nih, yang hijau. Copot celana dalam lo, gue kasih 100 juta. Kasih buat Ibu. Ini celana dalam lo dicopot. Gue kasih 100 juta. Nah? Iya. Oh, Ya Allah. Gampang hijau keliling. gue kasih 100 juta buat Ibu. Tenang aja Bu, celana dalam mah gampang Bu. Nggak seandainya punya anak kecil itu bisa nggak? Nggak bisa Bu, mesti celana dalam laki-laki yang udah pernah kawin. Oh, Gitu. Oh, gitu. Manjur gak manjur, lu jangan bilang belum nyari susah, lo tinggal jalan aja ke perkampungan. Lo lihat kalau ada jemuran, tinggal lo colong aja, jebret. Kan yang di jemuran bersih, itu bersih nggak apa-apa. Hah? Yang bersih nggak apa-apa. Kan tadi iya kan belum bersih banget tuh kan, belum disetrika, masih banyak bakteri kan. Oh boleh yang di jemuran ya? Boleh. Ya makasih Pak Haji. Ya, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mau tanya Pak Haji, caranya gimana ini toko saya kan dapat info mau ya istilahnya mau disita lah dari sama bank gitu loh. Lo mesti lawan, gak mungkin. Gak akan ada yang minat, gak akan ada yang beli, gak mungkin. Lo mesti lawan, jangan kayak kalah sama Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8 bos, Pak Prabowo. Masa kalah lo? Kita Pak di, Hah? Pak Haji? Cara pakai di cawe-cawe gitu Pak Haji? Iyalah. Lo ijab aja terus, mumpung lo di sini ijab. Nanti di Jogja kan lo ikut ke Jogja kan? Iya. Ijab lagi nanti di Jogja. Nanti di Jogja kan ada tahajud. Kita bareng-bareng nanti tahajud semua. Nah, lu ikut tahajud lagi bareng-bareng kita gitu loh, Bos. Siap. Nanti kan kita malam ada tahajud, habis acara motivasi kan ada acara pencerahan. Kita ada pencerahan lagi. Nanti kita ngobrol di lobi, Bos.
Kongko-kongko berdua, bertiga, berempat, berlima. Siap Haji. Padahal Makanya itu, siapa yang bayar? Ya gua lah. Gua bawa duit banyak tuh bos. padahal itu sudah lama Pak Haji. Mana Nggak duitnya? diutik-utik Keluarin gitu, lagi Pak tuh. Haji. Gua bawa duit banyak buat di Jogja, gua udah bawa. Padahal itu kasusnya sudah lama, saya kan kasih di pressure. Kok tiba-tiba kemarin ada orang BRI datang ke sana lagi. Nggak apa-apa bos, kan orang tuh kan pagi, siang, sore. Emang acara pagi terus? Ada siangnya, ada sorenya. Utang juga begitu, ada nggak ditagih, ada yang ditagih. Gue nggak ditagih, alhamdulillah besok ditagih. Nggak apa-apa bos. Habis gelap terbitlah terang. Nih buat acara di Jogja tuh bos, gue bawa duit bos. Buat nyawer anak yatim bos. Oh, gitu. Buat besok gue bikin sayembara di Jogja besok. Dapat hadiah. Yang bisa jawab gue 5 juta. Nih kan berarti ada 10 pertanyaan tuh. Besok mau bikin sayembara gue di Jogja bos. Siap Haji. Kok tenang aja lu kadang Pak Haji saya didatengin orang BRI. Udah biarin haknya dia karena kita kan pakai duitnya BRI. Iya. Mantrinya datang nggak apa-apa bos, tenang aja. Iya Haji. Bisa. Siap. Hidup ini adalah Tes. tidak boleh Tes. Iya lo apa protes aja. Pak Haji kok jangan lawan. Oke? Pasti jadi milik saya. Iya dong. Yuk ibu. Ayo. Bebas kan hanya gratis lo daripada privat lo 10 juta lo. Assalamualaikum Pak Haji, nama Ya. saya Rizka Rismawati. Pak Haji, ini kan aku ada yang punya utang ke saya, tapi susah bayarnya gitu Pak Haji. Sekarang dia ngutang bayar ke ibu. Ibu masuk neraka jahanam atau ibu nggak dibayar sama yang ngutang, ibu masuk surga. Milih mana? Oh, ya. Jadi nggak usah ditagih Pak Haji. Ya nggak usah. Aja. Di mana bu ada acara pengajian? Apa nih? Be? Pencerahan. Mana ada acara pencerahan tidak mewajibkan nagih utang? Kayak cuma di RDAY doang. Udah nggak usah ditagih. Biarin aja Pak Haji. Iya, tapi bukan nanti masuk surga. Soalnya ini kita semua masuk surga, cuma ibu doang yang di neraka. Jangan atuh, Ya, Pak makanya Haji. yang ditagih. Iya, udah. Berapa utangnya dia? Hampir 100 sih Pak Haji. Alah ini cepet bisa gue ganti ke lo. Gak usah ditagih, ngapain? Yang penting lo baca Quran. Iya, Pak Haji. 12 juz. Iya. Kalau lagi halangan gimana Pak Haji? Kalau lagi halangan, alhamdulillah aja. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah, Iya. alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Iya, Pak Haji. Bisa? Bisa Allah pasti. Makasih Pak Haji. Yuk, Bapak ada gak? Habis? Ayo. Pak Haji, Ya. gimana caranya saya buka usaha tapi tidak mau gagal? Bapak harus gandeng Allah jadi pemegang saham. Caranya apa pemegang saham? 10 item harus dikerjain. Nanti Bapak jadi pelayan Tuhan. Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti RDAY, pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi pelayan Tuhan. Saya nggak partner. Saya sendirian. Tapi praktekin yang ini. Apa itu Pak Haji? Bangun jam 00 wajib. Senyum 41 kali wajib di atas tempat tidur, kakinya sebelum nginjak lantai. Mandi wajib pakai pandan 9 lembar. Sholat tahajud wajib, baca Quran 12 juz wajib, walaupun ini bertahap. Sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat badiah qobliyah wajib, sholat tobat wajib. Sifat 18 gak boleh dilanggar. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Tapi kalau lo gak bisa jalanin, siap-siap bangkrut. Kok gitu Pak Haji? Lah kan godaannya banyak bos. Gandeng aja lo jadi permain. Ini kan kita RDAY udah 25 tahun bos. Udah 26 tahun. Dari tahun 2000 nih kita berdiri. Udah 25 tahun. Apa yang bikin kita awet? Ya karena kita gandeng Allah jadi pemegang saham. Nah gue jadi pelayan Tuhan. Ini kan gue pelayan Tuhan nih, pelayanan. Tamunya Allah nih gue ajarin. Tapi gue nggak maksain untuk bapak dan ibu terkabul. Karena itu urusan Allah. Karena Allah yang punya hak prerogatif. Jadi gue cuma motivasi aja. Gitu. Walaupun banyak tamu gue yang cerewet. Gak apa-apa.
Ini Dulu saya sempat Pak Haji. Sempat dibilangin sama Pak Haji, ya sudah lanjut buka katanya. Tapi saya ragu Pak Haji. Kalau ragu jangan, katanya teman seperti itu Pak Haji. ya kalau ragu kan di persimpangan jalan, kalau ketabrak. Terus sama saya dilanjutin Pak Haji. Ya udah dilanjutin, salahnya apa? Bangkrut. Ya udah nggak apa-apa, bangkrut lagi bos. Gagal Pak Haji. Nggak apa-apa, coba kalau Pak Prabowo nggak nyalonin lagi jadi presiden, nggak bakal sekarang jadi presiden. Ijab jadi kandidat partai Golkar presiden, gagal. Jadi wakil presiden, gagal. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Bangkit, ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran, jadi. Bangkit dong bos. Iya, ini dalam Paksain. proses Pak Haji. Hah? Dalam proses. Ya udah bangkit, ikut besok acara ke Jogja. Ini kan motivasinya udah. Sudah. Nah, nanti kita ngobrol di lobi hotel Jogja sambil makan angkringan. Tenang aja. Siap Pak Haji. Gitu. Enak kan ngobrol yang nggak diliput YouTube, bos. Kalau diliput YouTube nggak enak, nanti bocor, ya kan? Yo, Ibu. Pak Haji, Ya. itu batas baca Al-Quran sampai 12 juz apa harus sampai fajar aja? Iya, sampai itu azan subuh Kalau lewat itu udah batal. batal ya, ngulang lagi. Nggak ngulang lagi, nerusin lagi besok. Ya maksudnya sampai 12 juz lagi gitu ya. Mm-mm. Dari jam 00 sampai azan subuh. Kalau udah azan subuh ditutup, waktunya ibu sholat subuh. Habis subuh, kalau ibu ada suami, pastilah bos. Kalau gurunya kaya, maksud muridnya nggak kaya bos. Lo lihat tuh, Sabilu Taubah, Gus Idam, Sabilu Taubah di Blitar. Dia ngabdi sama anaknya kiainya, bukan ke kiainya langsung, sama anaknya doang. Apalagi lo bisa ketemu gua, bohong nggak terkabul. Gus Idam kaya, bohong murid-muridnya nggak kaya. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi danjen. Tuh Sabitu Taubah, Gus Idam. Tenang aja. Padahal Gus Idam kalau yang nyanyi itu apa? Hadrocknya padahal garangan, ya kan? Kita ntar malam siapa hadrocknya? Anak yatim. Makanya bapak wajib harus kalau datang ke RD riadoh. Ngapain Pak Haji? Jagain ibu yatim. Biar nggak rewel, kan ibu yatim rewel. Tugasnya bapak cuman empong-empongin. Di sini ya Bu, sama saya ya Bu, tenang Bu, iya. Di pangku maksudnya. Ya, bapak. Bapak apa? Ayo. Ya, mana mic-nya? Mic-nya mana ganteng? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini bagaimana cara menghilangin sifat 18 itu Pak Haji? Apa godaannya gede banget Pak Haji? Kalau sifat 18 kan berarti di badan bapak harus ada setannya. Gimana ngilanginnya kalau di badan kita ada setannya? Bapak harus minum air asinan. Karena yang bisa ngusir setan itu cuma satu, air asinan. Sekarang bapak kesurupan. Gimana cara ngilangin kesurupan? Ayo. Dikasih air. Suruh minum langsung nggak kesurupan. Atau disuwuk. Anak kecil nih, maghrib rewel nih. Rewel. Disuwuk sama neneknya, sama ibunya. Langsung diem. Nah, bapak makanya deket-deket ibu yatim. Suruh ibu yatim suwuk bapak. Misalnya gini Pak Haji, kan ada anak kecil goda kita itu kan? Apa? Anak kecil. Anak kecil. Terus ganggu apa kayak ganggu tembok, dicoret-coret tembok kita rumah, dicoret-coret. Kalau pas lagi dia nyoret-nyoret, kita bilang alhamdulillah, bisa hilang nggak itu Pak Haji? Bisa. Jangan kita marahin. Jangan. Jadi langsung kita bilang dia lagi nyoret-nyoret, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Bisa itu menghilangin sifat 18 Pak Haji? Bisa. Insyaallah. Bisa gak bapak sama ibu dalam kehidupan sehari-hari gimana caranya? Bapak jangan sekali-kali sama ibu ngomongnya pengen.
Kayaknya saya pengen punya rumah kayak gitu. Kayaknya saya pengen punya rumah itu. Kayaknya saya pengen utangnya lunas. Kayaknya, jadi kata pengen tuh nggak boleh Pak, atau mau nggak boleh. Karena di Al-Quran tuh kata-katanya bukan pengen dan bukan mau, tapi kata-katanya niscaya, pasti. Karena ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kita kan kadang enggak. Ngomong sama anak gini, Kak, Mama pengen deh kamu. Pengen, enggak mungkin. Jangan. Pasti. Karena Mbak Nadia ditarget sama perusahaan waktu itu harus targetnya 460 miliar misalkan targetnya. Tapi karena Mbak Nadia terlampaui. Pada saat itu kita konsultasi masih di pojok tuh, di bawah pohon mangga. Alhamdulillah terlampaui sehingga dia mencapai 1 triliun. Nah, maksud saya Bapak juga begitu. Jadi Bapak ngomongnya harus pasti. Ibu juga pasti gitu. Jangan, Kak, Mama maunya. Ini kok maunya? Kak, Mama pengen. Ini kok pengen? Janganlah. Gak boleh. Jadi pasti. Kalau pasti apa sih Pak Haji? Kalau di ilmu kita SMA dulu, eksak. Ya, eksak. A1. IPA. Fisika. Tapi kalau Bapak lemot, anggap aja Bapak A4. Bahasa. Kalau A3 sosial. Kalau A2 biologi. Saya maunya A1. Fisika. Eksak pasti. Tapi kalau Bapak dan Ibu mikirnya lambat, Ibu saya masukin kategori A4. Bahasa. Itu di kelas paling bawah dah. Proses dulu masuk jadi A3. SOS. Masuk lagi ke A2 jadi bio. Masuk lagi gitu. Kedua, ini ilmu baru Bu. Buat ibu bapak yang pengen cari jodoh. Pak Haji, saya mau cari jodoh, nikah tahun ini. Gampang. Ibu bapak paksain hujan-hujanan. Kepalanya harus kena hujan. Seperti kalau bapak dan ibu pengen punya anak lagi. Hujan-hujanan, pasti punya anak, pasti bunting. Walaupun nggak men, ya nanti kita pesen ke PMI. Gimana caranya? Apa? Kena hujan menggigil lah Pak Haji. Kedinginan. Iya, tapi kan nanti kan kandungan ibu subur. Coba ibu lihat, tanah tandus kena hujan subur gak? Iya, begitu juga rezeki. Jadi ibu hujan-hujanan, kalau ibu malu, rumah ibu ada talangnya, kan hujan. Nah, air talangnya tuh dipancurin ke kepala. Kalau ibu memang malu jalan kaki keliling, hujan-hujanan, takutnya dibilang orang gila. Atau naik motor. Hah? 9 kali hujan-hujanan. Bebas. Tapi kan kalau ibu pakai talang, ngerinya kucing Kucing tuh suka nakal, suka main di talang. Tapi kalau hujannya nggak tiap hari Pak. Bebas, pokoknya 9 kali. Senin, Jumat, Sabtu lengkap-lengkap boleh gitu loh. Itu namanya rezeki kan, hujan tuh rezeki gitu loh. Pak Haji boleh gak kalau aku kan hujannya udah gak hujan, tapi lagi banjir, ya berenang. Kalau udah 9 hari. Hah? Udah 9 kali. Udah 9 kali? Ibu tinggal telanjang bulat di perapatan. Bohong gak viral Bu? Suami-suami pada ngelamar ibu. Ya, ada lagi ya pertanyaan sebelum saya persiapan mau berangkat ke Jogja. Haji, ini Ya. saya mau bilang, kan saya mau cari jodoh nih, Ya. Pak Haji. Udah gitu kan, saya targetnya janda. Ibu kan- Haji, karena Ya. kan dia juga bilang, kenapa sih janda RDAY pada mahal-mahal mintanya? Katanya. Karena gurunya. Iya, kata aku gitu. Gurunya kan kaya-kaya. Aku mintanya 10 miliar Pak Haji sama Iya, dia. betul.
Terus temen aku juga sama janda juga ininya RDAY. Dia minta 1 M sama laki-lakinya itu Pak Haji. Iya. Udah gitu kata aku kalau aku pengennya 10 M. 10 M. Kata aku karena kata guru aku juga apalagi aku banyak anak harusnya kamu mintanya mahal katanya Mahal dong, gitu. betul. Jangan ini. Aku mintanya 10 M. Oke, gue setuju. minta Tapi sabdain bisa ya, gak Pak nih? Haji. Halo dikecilin dulu. Oke, siap Haji. Aku Soalnya kecilin. masukinnya susah. Kita udah berusaha nggak masuk. Akhirnya keluarnya di luar. Aduh, pengen keluar di dalam nggak bisa. Udah ngap duluan. Pak Haji tahu aja. Ya, tepuk tangan dong. Gurunya ya. Gurunya kan ngajarinya kayak gitu. Iya. Jadi diikutin sama muridnya Pak Haji. Betul. Soalnya kalau ibu mau dibengkekin susah. Kan harus dibengkek. Dibengkek kayak ayam goreng, pahanya dibengkek. Soalnya kalau ibu nggak dikecilin berat badannya, ya minimal 10 kilo dah. 10 kilo ya Pak Haji. Iya, ngerinya salah lobang. Nanti kan kata suaminya, "Mama enak banget," kata istri. Itu bukan lobangnya, Papa. Itu bukan lobangnya. Lah ini lobang apa, Mama? Tuh. Minta sabdanya ya Pak Haji ya. Pasti. Amin. Berat badannya dikurangin dulu. Oke Pak Haji. Oke. Kasih Pak Haji. Assalamualaikum. 10 kilo ya. Yuk, Bapak sama Ibu. Ayo. Bebas nanya apa aja, bebas. Bebas. Ayo. Bikin asinan itu yang manjur gimana Pak Haji? Bikin asinan yang manjur, yang Bapak nggak kenal orangnya. Kalau Bapak kenal orangnya kurang manjur. Atau yang lebih manjur lagi pasangan kita. Pasangan kita. Jadi kalau Bapak yang bikin Ibu. Atau Bapak kalau yang bikin yang nggak kenal selain Ibu. Tapi orang lain. Itu manjur banget. Manjur banget. Kalau saya bikin sendiri, diminum sendiri nggak boleh Pak Haji? Bapak bikin sendiri. Diminum sendiri. Minum sendiri. Itu namanya senjata makan Tuhan. Bisa lah Pak, bisa. Bisa. Bapak bikin, jadi nanti Bapak cari rantang. Ini alat kelamin Bapak dijatoin. Sampai bunyinya begini Pak. Dicopot kan? Iya. Nanti kalau direndam, jangan dipasang lagi Pak, tapi dibikin kalung. Souvenir. So, bener. Nanti Bapak minum. Seharian minumnya itu aja. Selama 9 hari berturut-turut. Apa? Bikinnya harus banyak. Pak. Iya, saran saya bikinnya banyak. Dicampur ya, dicampur nggak bisa langsung putihnya bisa. Yang paling bagus ekstrak Pak. Ekstrak. Yang belum dicampur. Mana mic-nya deketin? Ini nggak ada suaranya. Iya. Pak Haji saya izin, Bapak kan mau berangkat, saya izin nginep di sini. Boleh mau nginep di mana? Nggak mungkin. Paling tidur di kandang kambing. Iya tidur di situ maksudnya. Ya boleh. Iya. Ntar izin sama bandot saya aja. Bandotnya ada tamu 1. Ya, Iya makasih Pak Haji. ayo. Bebas ibu jauh-jauh. Ayo dong yang di belakang kamu nanya. Ayo. Bebas nanya apa aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Yusnita dari Padang. Deketin mic-nya. Ah, Deketin. Nah. saya Yusnita dari Padang. Apa? Dari Padang. Yang ingin saya tanyakan, Ibu dari Padang. ya, Kenapa? oh ini ada yang saya tanyakan. Ada bapak Udah saya- ditransfer. Dua-duanya. 1. Oh, iya. Bapak saya punya tanah, Apa? punya tanah. Punya tanah. Iya. Terus? Terus dia dulu kan mau dijual, mau berangkat ke Tanah Suci. Jadi ada saudaranya Bapak Haji didukunin. Jadi sampai bapak saya meninggal. Udah hampir 30 tahun sama anak itu, sama anak yang mendukuni itu. Pertanyaannya apa?
bagaimana saya mengambilnya tanah itu lagi? Cebok alat kelamin ibu, siramin jadi milik, cebokin jadi milik. Ini tanah seberang jadi milik kita. Tapi nggak didukunin Pak Ji. Hah? Dia suka dukunin Pak Ji, bagaimana Pak Ji? Nggak apa-apa kalau ibu didukunin. Yang penting kan ibu tanahnya jadi milik, ibu kan jadi tumbal. Nggak apa-apa. Ibu apa-apa takut, janganlah. Udah praktekin dulu. Tidak ada ilmu RDAY yang santet bisa masuk. Kan ibu nanti pakai sapu lidi aren. Nanti kan ibu pakai gunting, pakai peniti tiap hari di BH. Jangan di baju, kan ibu lagi nggak hamil. Ya. Di BH-nya pakai gunting, mana gunting lipat? Nih gunting lipat nih. Nih gunting lipat nih. Nih gunting lipat nih. Nanti ibu ikat di BH-nya ibu. Atau di baju yang dalam nih, jadi orang nggak kelihatan. Orang yang pakai ini nggak bakal kena santet bu, nggak bakal kena santet. Ini tolak balanya, ini gunting. Begini, nggak boleh ditekuk begini, nggak boleh. Karena kalau nanti ada serangan dia kan langsung lepas. Ini bisa copot sendiri otomatis, nyerang, gitu. Ini ilmu tolak bala bu, nggak akan orang kena santet nih pakai ini nih. Pak Haji kan saya nggak pakai BH, ya di baju bagian dalam, gitu. Iya. Tapi kalau adik saya laki-laki saya suruh nggak apa-apa tuh saya yang. Nggak apa-apa, ilmu RDA mah dipakai sama siapa aja boleh, walaupun dia bukan tamunya RDA aja boleh, bebas. Pakai dulu, ya, Ya. biar nggak mati lah ya. Iya, iya. Padahal saya lagi bantu program pemerintah loh pengurangan penduduk. Ya, bapak apa? Ibu, ayo. Datang, Pak. Apa? Saya baru datang. Bapak baru datang. Ya, tadi. Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Pertanyaannya apa? Ke Jogja malam ini ikut. Harus ikut, lo bayar 1 juta tuh Ya, ya. ke informasi. Ya, ya. Harus. Si, Pak. Harus. Nanti kita ngobrol di sana di lobi-lobi kongko-kongko ya. Gitu. Saya mau. Nanti kita ngobrol sama Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, saya sabdain yang ikut Februari harus cair 10 miliar. Iya. Amin, amin. Soalnya Mbak Nadia besok acara di Jogja nggak live. Kita nggak live Pak. Kita biar lebih kekeluargaan. Kita nggak live. Jadi biar neranginnya enak gitu loh Pak. Bisa lebih rinci. Saya ikut ada ini di YouTube tuh udah 2 tahun lebih, Pak. Iya. Saya ikut di YouTube. Tapi saya sekarang baru terkabul kemari. Udah 2 tahun yang lalu mau kesini, nggak jadi dananya kurang. Ongkos nggak ada. Nah, ini alhamdulillah ada. Ya, paksain ya. Dipaksa Sedekah saya 1 juta ya. Ya, Ikut saya ke kesini, Jogja saya ya, paksa, pulang Pak. pergi ya. Ah. Saya kesini saya paksa juga. Ah. Karena saya 2 tahun lebih mau kesini nggak jadi-jadi. Ya. Nggak jadi-jadi 2 tahun lebih tuh, Pak. Ya. Saya lihat di YouTube kan. Ya. Lihat di YouTube udah 2 tahun. Kok datang-datang ke sini saya. Udah saya lakukan semua. Ya. Mandi pandan jam 12 malam. Udah semua, cuma baca Al-Quran saya nggak hobi. Kalau Yasin saya hobi. Jadi gini Terima Pak, kasih. di Al-Quran itu ada ayatnya. Baca Al-Quran dengan runtut dan dengan runtut. Jadi runtut tuh 1, 2, 3. Nggak boleh milih-milih. Kita kan suka milih. Yasin aja deh. Nah ya. Waqiah aja deh. Nggak boleh Pak. Begitu juga di RDAY. Bapak nggak boleh nyawer. Orang yang suka nyawer anak yatim, hajatnya nggak akan terkabul. Kenapa? Karena dia nanti cerita sama temen yang nggak dapat duit. Aku dong dapat duit dari bunda itu. Kan dia nggak dapat. Langsung kita gerombol. Si anak yatim nggak dapat, berdoa. Doain buat bunda yang tadi nggak ngasih aku, hajatnya sampai kiamat nggak akan terkabul. Nggak bakal. Makanya saya Pak, kalau bawa anak yatim semuanya, nggak pernah saya separuh-separuh. Ini ke Jogja, misalnya kita bawa separuh, besok kita berangkat lagi ke Jogja. Kayak saya nih, bawa anak yatim nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Mega Cipayung Puncak setiap hari Jumat malam Sabtu 20, besok 20, saya gilir Pak. Begitu. Saya bikin nobar Pak tuh. Bapak lihat tuh, ada TV gede. Emang ada 1? Ada 2. Yang kecil filmnya lucu, yang gede filmnya porno. Udah. Horor. Saya
Sorry, keceplosan. Horor. Pempek mau digoreng nggak? Mau. Pempek dari Jambi. Ada tuh, rasa mek-mek ya? Iya, saya hobi pempek. Oke. Tadi udah saya cium, wangi. Kamu kan gurih. Jadi papa paksain ya. Ntar malam kita berangkat jam 10 ya. Konvoy nanti. Konvoy. Mobilnya putih semua. Mobil saya juga Alphard putih semua mobilnya. Cuman bapak kali yang hitam doang kali. Paksain ya. Udah daftar belum mama informasi? Belum. Daftar dulu. Daftar. Nanti bapak duduknya di mesin. Daftar ya. Bilang informasi. Saya paksain harus ikut. Ya. Nanti kita di sana. Terus nanti kita rencananya mau ijab kabul di kawah Gunung Merapi. Jadi Mbah Marijan udah nungguin di sana. Nanti bapak naik yang ke atas, kita di bawah ya. Ya, ibu apa ibu? Ayo. Ayo mana? Ya boleh testimoni. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya Pak Haji, mau testimoni. Boleh. Mengenai Tepuk tangan dulu dong biar gak ngantuk. Testimoni dari Vita. Namanya Vita. Grupnya namanya Devita Ranger. Iya, Devita Ranger. Ya. Ya, gini ya Pak Haji, alhamdulillah ini mengenai air asinan ya Pak Haji ya. Kan kita juga pernah bilang sama Pak Haji, itu alhamdulillah air asinan itu memang manjur Pak Haji. Jadi itu bisa untuk pengobatan. Jadi istilahnya sekarang aku nih sudah ada pasiennya udah lumayan banyak gitu Pak Haji dengan air asinan yang diberikan gitu. Kenapa mbaknya nggak produksi air asinan? Nanti mbaknya bilang di YouTube, nanti mbaknya bilang di Facebook. Jadi mbaknya nanti dari jual air asinan bisa kebeli rumah harga 20 miliar. Amin, ya Allah. Jadi itu nggak apa-apa ya Pak Haji ya? Nggak apa-apa, nanti rumahnya gambarnya alat kelamin mbaknya. Iya, jadi air asinan itu memang manjur Pak Haji. Jadi kan ada tetangga tuh Pak Haji, dia kan sakit ya. Terus tadinya tuh kesana tuh rencananya ke kakaknya gitu kan. Ternyata adiknya sakit. Terus dia jatuh selama 1 bulan 10 hari. Nah, Vita pegang gitu kan dengan ya menyebut yang Vita mampu ya Pak Haji ya. Bismillah. Terus tadinya bengkak, terus pakai centong, sebelumnya pakai centong, Vita gini, terus kok susah gitu ya. Terus pas pakai centong langsung kelihatan tuh Pak Haji, langsung kempes kakinya. Terus disuruh bikin air asinan, tapi Vita bilang air yasinan kan dari anak yatim. Jadi yang bikin dari aku sendiri, aku kasih 2 galon dan alhamdulillah sekarang udah bisa jalan kembali Pak Haji. Terus juga ada juga yang tumor tuh Pak Haji. Jadi kan kakaknya itu di Tiongkok. Nah, adiknya tuh ada di Cianjur. Nah, kemarin Vita itu ngirim air asinan 10 galon Pak Haji. Dan alhamdulillah sekarang udah dalam proses penyembuhan. Jadi maksudnya memang untuk Bapak dan Ibu itu kalau kitanya yakin apa yang kita lakukan, asal serangkaian ibadahnya itu dilakukan ya Pak Haji, itu manjur memang dan itu qabul. Gitu. Dan itu memang terbukti gitu. Air asinan itu memang bisa menyembuhkan dan juga bisa untuk misalkan kita untuk yang buat numbuhin rambut biar nggak putih. Bisa ya. Bapak kan rambutnya putih, mau gak dibikin air asinan nama Vita Ranger biar hitam rambutnya? Terus untuk ini juga Pak Haji yang untuk dia kan ada agent travel gitu. Terus udah gitu Mbak Vita tolong dong ini yang Devita Ranger semuanya. Terus Vita arahin kan seperti itu. Terus alhamdulillah Pak Haji yang tadinya agentnya tuh yang tadinya sepi dipakai gitu. Terus dia juga punya toko dan sekarang alhamdulillah jadi pada rame dan agent travelnya mulai ada banyak yang itu gitu masuk untuk pendaftaran ke dia dan itu lolos ke PKI gitu Pak Haji. Nah itu testimoninya Pak Haji. Banyak hal sih testimoni yang udah dijalankan, kalau gimmick-gimmicknya itu asalkan memang kita ibadahnya itu dilakukan gitu. Ya ibadatnya sifat 18, terus juga kita memang dari yakinnya tuh harus full gitu.
dan itu memang terbukti ya sih. Ya contohnya juga ke suami saya juga alhamdulillah tambah sehat gitu Pak Haji. Boleh. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Yo, ada gak pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Saya mau persiapan berangkat ke Jogja. Yo, ada gak Ibu? Ayo. Ayo, iya yo. Mana mic-nya? Asinan itu apa? Rendeman alat kelamin lawan jenis atau alat kelamin kita sendiri atau alat kelamin yang ngobatin. Pagi hari. Misalkan Bapak mau air asinan nanti dibikinin sama Mbak Vita Ranger. Supaya Bapak nanti kulitnya putih, pigmennya ada. Kan Bapak sekarang nggak ada pigmen. Itu pagi hari Pak. Hah? Pagi hari. Bebas Pak. Bangun tidur yang lebih manjur. Karena kan itu pas lagi keluar itunya hawanya yang sor. Iya Pak. Itu buat orang yang punya permasalahan Pak, pengen punya hajat, itu air asinan luar biasa. Kalau dulu tahun 2025 namanya air cebokan. Kadang 2026 udah saya bawa ke Menteri Hukum dan HAM, kita patenin jadi air asinan. Berapa kali sehari Pak? Hah? AHU, Departemen Hukum dan HAM. Berapa kali sehari? Berapa hari sehari? Ya. Oh, selama 9 hari. Sehari berapa kali? Setiap hari dong, dari bangun tidur minum itu sampai mau tidur. 9 kali. Iya. Sehari 9 kali. Enggak. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Minum itu terus sampai perutnya melendung. Air makan kita minum juga. Iya. Minum. Bapak, Ibu Bapak makan nasi, Ya. Bapak sayur asam, minumnya air asinan. Bapak makan sop, minumnya air asinan. Selama 9 hari. Selama 9 hari. Manjur. Selama 9 hari. Bapak misalkan punya permasalahan apa? Duitnya nggak pernah ada, tongpes. Ibu tongpes, Bapak tongpes. Minum air asinan duitnya nggak pernah berhenti, ada aja terus. Bapak mau ingin punya tuh tanah jadi milik Bapak, Bapak minum air asinan, itu tanah jadi milik Bapak. Bapak pengen punya kontrakan, nah Bapak minum air asinan itu jadi kontrakan jadi milik Bapak. Bapak ngelola hotel, pengen hotel yang Bapak kelola jadi milik Bapak, Bapak minum air asinan. Dari RDAY, itu hotel bisa jadi milik Bapak tanpa beli. Tanpa beli, hotelnya bisa jadi milik Bapak. Siapa yang bayarin? Bisa suaminya, bisa siapa aja. Itu dasarnya air asinan. Kok Pak Haji tahu? Karena ini air asinan udah kita uji Pak. Di kandang embe. Dan isinya arwana semua. Oke? Oke, Bapak Ibu ada gak yang mau nanya sebelum saya tutup? Nggak ada? Iya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Pinjam, nggak apa-apa, yuk. Terima kasih Pak Haji. Tadi Mbak Vita bilang kan bikin air asinan kirim 6 galon. Gimana Iya. buatnya 6 galon gitu Pak Haji, dimandiin gitu? Minum. Buat mandi boleh. Membuatnya air asinan bikinnya. Oh, alat kelamin Mbak Vita dimasuki ke dalam galon. Oh, Mbak Vita ngerendam di toren. Terus nanti dimasukin ke galon. Masuk drum gitu. Iya. Ini kan ada Mbak Vita, lo langsung aja ketemu dia. Nih. Ngapain nanya ke gue, orang dia yang bikin. Kan gue gak pernah bikin air asinan, gak pernah gue. Yang bikin ini asisten gue. Jadi lo tanya sama dia, bikinnya gimana Mbak Vita? Oh, saya bikin di kolam renang. Bebas. Ya, jadi gini. Bapak dan Ibu paksain ikut acara ke Jogja. Karena besok di Jogja hari Sabtu siang kita mau bikin acara testimoni. Acaranya nggak live. Nah, kedua, kita berangkat nanti dari sini jam 10. Jadi buat Bapak dan Ibu yang tinggal di Jabodetabek, kalau mau berangkat boleh. Kalau naik mobil boleh gak nyusul Pak Haji? Boleh. Yang tinggalnya di Jawa Tengah, Jogja, boleh gak datang Pak Haji? Boleh. Kalau nginep, berangkat dari RDAY, ongkosnya 1 juta. Karena kan pulang pergi sama nginep. Tapi kalau Bapak dan Ibu datang langsung nginep, biayanya cuma 500.
Kalau bapak dan ibu pulang pergi nggak nginep, hanya ikut acara testimoninya Mbak Nadia sama saya, privat gratis. Jadi kita besok bikin acara namanya privat gratis. Itu nggak bayar pak, free, dapat makan sehari 3 kali, dapat kopi break, dapat teh, dapat snack free, nggak bayar. Karena kan bapak dan ibu nggak nginep. Tapi kalau nginep, lo harus bayar sendiri, gop 500.000. Tapi kalau lewat panitia bisa tidur bareng sama anak yatim di satu hotel itu. Pak Haji, bisa gak saya nginep cari hotel yang murah yang semalam 100.000? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kita nginepnya 500.000 di sana. Nah, kita nanti berangkat dari sini konvoy, bus, elep konvoy. Ada patwal di depan, nanti saya di belakang. Nah, saya mau bapak dan ibu yang ikut acara di Jogja, saya sabdain, saya nggak mau tahu, harus ada yang terkabul. Ya, malah kalau bisa bapak dan ibu bisa dampingin anak yatim umroh. Karena Mbak Rati udah bisik-bisik sama saya, Pak Haji, kayaknya kalau pendampingnya saya sendiri kurang deh Pak Haji, saya butuh pendamping lagi. Ya udah, nanti kita cari yang mana jadi damping anak yatim. Lo pilih aja Mbak Rati gitu. Nah, lo deketin dah Mbak Rati, lobby dia. Nanti yang bayar siapa? Ya saya lah gitu. Dan Mbak Rati kita kasih sangu, anak yatim bisa sangu. Nah, saya maunya bapak dan ibu bisa berangkat umroh gratis. Pak Haji, kalau umroh dapat berapa sih Pak Haji? Uang sakunya 50 juta. Jadi yang buat jajan 5 juta, yang 45 juta buat beli emas Arab. Karena emas Arab bagus banget. Nanti dari sana ibu bapak beli, nanti sampai di Indonesia dijual. Ya, nanti dikasih saya lagi. Cuman megang emas Arab doang. Iyalah, yang penting kan dipakai dulu di pesawat biar nggak malu-maluin lah. Maksud dampingin anak yatim nggak pakai emas. Nanti sampai di sini ya di story lagi ke saya sama suratnya lah. Buat apa lo bawa pulang? Udah diberangkatin gratis, pengen gaya lo. Banyak maunya. Iyalah, cukup aja lah buat jajan 5 juta lah. Mau beli apa, saverna, apa roti, minum, ya saverna. Hah? Oh, sawarna. Itu cuma 2 real apa roti-roti. Kan gua kasih 5 juta cukup dong. Nah, ini gua sanggunin 50 juta. Nah, yang 45 beliin emas Arab. Pakai dah. Sampai Jakarta nanti balikin ke saya sama surat-suratnya ya. Soalnya kalau gue beli ke sono kan, aduh. Jadi ntar yang berangkat berapa sih? Ada 100 anak, 100 ibu-ibu yang pendampingnya 100. Beli semuanya 100. Kan jadi gue nanti pulang, ibu-ibu pulang saya dagang emas. Jadi bapak dan ibu paksain nanti kita berangkat jam 10 habis acara jurit malam. Jadi nanti kita ada acara jurit malam. Habis Isya kita ada acara jurit malam. Acara jurit malam itu salawatan, hadroh. Udah selesai langsung kita masuk di bus. Udah doa bersama bareng kita berangkat konvoy. Oke? Sampai ketemu lagi kita di rest area. Sampai ketemu lagi kita nanti di hotel. Pak Haji, sebelum masuk hotel kita nggak makan dulu. Makan di restoran yang paling top di Jogja. Jadi kita makannya di Jogja aja, restoran yang paling bagus, paling mahal. Apa? Terserah ibu maunya apa. Ayam Kadipuro boleh, apa aja. Gudeg Yujum boleh, bebas. Bayar gak? Enggak lah. Kok nggak bayar? Ya kan udah 1 juta tadi. 1 juta makan, nginep, sama ikut acara itu testimoninya Mbak Nadia. Oke? Sampai ketemu lagi.